untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf kali ini kami kumpulkan karena hari ini saya perlu menjelaskan tentang tugas saya, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, dengan tema yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif. Jadi, mengapa budaya positif ini diperlukan dan memang harus dijelaskan di sekolah? Karena nantinya materi yang akan kita bahas ini akan memberikan dampak perubahan yang besar bagi sekolah kita, terutama anak didik kita. Mungkin nanti panjenengan semua akan mengerti bahwa hal-hal yang ternyata sudah kita lakukan ternyata banyak kelirunya. Dari sini nanti akan dijelaskan lebih detail. Next. Peta konsepnya nanti seperti ini. Jadi semua kegiatan ini nanti mengarah ke tujuannya adalah mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang utama di situ ada budaya positif. Nanti kita akan menjelaskan tentang teori dan motivasi. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Juga ada nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ada juga teori kontrol. Kemudian di situ teori kontrol ada ilusi dan miskonsepsi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga ada yang terakhir segitiga restitusi. Next. Peta konsep yang kegiatan yang akan kita lakukan seperti itu. Pembelajaran pertama kita yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next. Sebelum kita mulai, ini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, berarti jenengan nanti berpasangan. Ini nanti bisa dipraktekkan ke anak-anak didik kita. Sebelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Atau buatlah sebuah kepalan yang kuat. Terus kemudian teman Anda atau B atau siapapun pasangan Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda dapat membuka kepalan Anda. Apa yang terjadi? Gimana? Punya bayangan? Praktek? Gimana? Sudah? Kira-kira
seperti apa hal yang Anda lakukan? Usaha, apakah mempan atau tidak? Berarti si A ini atau orang yang menggenggam kertas ini memiliki suatu keyakinan yang kuat gitu. Oke. Next ayat. Oke. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Oke. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah ya stimulus responnya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu nggih. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi menurut teori kontrol, semua perilaku ini pasti memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu buruk, pasti ada tujuan di balik itu. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini merupakan dari bentuk permainan ini. Tadi yang sudah kita lakukan dengan menggenggam harapan yang kita tulis itu tadi, benda berharga, agar menyerahkan kertas. Karena hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tadi sudah terbukti juga melalui permainan tadi. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Kemudian terakhir stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Artinya bahwa tadi berpikir saya bisa mengalahkan teman saya, tetapi ternyata teman saya juga yang memegang kertas juga berpikir menang-menang, tidak bisa mengalahkan saya. Artinya saya yang menang, saya yang menang. Seperti itu. Jadi ini perubahan paradigma dari stimulus respon teori kontrol. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan ini menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian bisa menjadikan sebuah keyakinan kelas. Terus ada model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan. Itu ada 5 posisi kontrol nanti yang akan kita jelaskan. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Itu yang kemudian ada nanti segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus kemudian yang terakhir realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, itu tentang teori 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan. Oke, next. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang itu ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila yang sering kita gaungkan. Next. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Satu kali. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini merupakan teori kontrol dari Dr. William Gleiser yang diluncurkan pada tahun 1984. Next. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinktifnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teori dari Diana Gossen 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenimbangan berhutang, bergotong royong, dan kreatif. Next. 3 motivasi perilaku manusia menurut Gossen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Oke, 3 motivasi perilaku dari teori Gossen. Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini teori yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tujuan dari restitusi ini bukan menyalahkan anak secara langsung. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, tujuan restitusi ini adalah mengembalikan. Jadi kita mencoba mendalami mereka.
ya. Kemudian mendorong mereka untuk memecahkan masalah yang mereka lakukan. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan seperti itu, pemecahannya terus gimana? Apa yang akan dilakukan oleh anak untuk memecahkan masalah ini supaya masalah ini tidak berlarut-larut? Itu tujuan dari restitusi, ya. Sehingga mereka setelah artinya kembali ke kelompoknya atau kembali ke kelas itu sudah tidak memiliki beban, karena masalah yang mereka lakukan itu bisa mereka pecahkan dengan sendirinya. Next, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak ini untuk belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Next, 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi dengan anak memecahkan masalahnya sendiri ini otomatis ditawarkan bagaimana cara memecahkan masalah. Ayo, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu berkelahi dengan teman? Adalah sebuah tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menjelaskan ke anak nantinya supaya anak ini sadar. Jadi menuntun melihat ke dalam dirinya. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Jadi intinya kok melakukan hal itu ini apa? Dasarnya apa? Yang menjadikan anak ini misalkan berkelahi seperti itu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi 9 ciri restitusi seperti itu. Mengapa tidak peraturan? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini terjadi pada waktu kita COVID, kan ada peraturan seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gimana? Bapak Ibu itu kalau ada sebuah peraturan, pasti Bapak Ibu ini melaksanakan dengan sebuah keterpaksaan. Yakin saja mesti melakukan dengan sebuah keterpaksaan. Beda nanti kalau dengan keyakinan. Kalau kita membuat keyakinan, karena keyakinan itu nantinya berasal dari ide-ide kita sendiri, pasti kita akan melaksanakan karena itu ide saya dan saya sudah menyepakati dengan teman-teman, pasti akan lebih tergerak hatinya untuk melaksanakan dengan sadar dan ikhlas. Beda kalau peraturan. Peraturan kelas, intinya kan awal mulanya dari peraturan kelas. Kita rubah menjadi yang lebih lebar lagi, yaitu keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas timbul lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah timbul positif, pasti akan menjadi budaya positif. Itu yang kita harapkan. Next. Jadi sekarang kita ada pertanyaan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Disiplin, kerapian, apa? Teratur. Mudah mencari pada saat dibutuhkan. Tapi yang paling utama adalah jawabannya adalah tanggung jawab. Utama jawabannya adalah tanggung jawab. Berganti atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah mulai tercerahkan. Jadi jawabannya kelihatannya benar-benar terus. Next Pak Yen. Ini tambah nih Pak Sabar. Bersabar. Gunakan masker. Kesehatan. Menghormati orang lain. Terus ada lagi malah menggunakan masker. Keselamatan bisa. Ayo. Maksudnya keselamatan untuk diri kita sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ada lagi? Menghormati orang lain lagi. Next. Keamanan. Jadi itu Jadi kenapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Ya karena manfaatnya ini. Kalau dilarang menggunakan narkoba, kalau peraturannya karena melanggar pasal sekian KUHP sekian, ya pasti itu peraturannya. Tapi keyakinannya adalah kesehatan. Pun paham Next. Nah, sekarang kita akan membentukkan keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama yang kita lakukan adalah curah pendapat. Jadi masukkan ide-ide dari anak-anak. Kita tampung semua. Kemudian jelas ada ide kita catat, masukkan. Kemudian yang ketiga, susun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Ya, artinya kalimat positif itu misalkan peraturannya adalah dilarang terlambat ke sekolah. Peraturannya. Tapi kita kalau buat keyakinan kelasnya bahasa halus jawabannya. Bahasa halus. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolahnya kan atau peraturan kelasnya dilarang terlambat masuk kelas, tapi bahasa harusnya datang tepat waktu. Kemudian yang keempat, tinjau ulang hasil brainstorming. Ajak untuk telaah nilai kebajikan di tiap poin. Ya, tinjau ulang hasil brainstorming itu tadi adalah menyusun kalimat-kalimat positif itu maksudnya. Kemudian telaah nilai kebajikan di tiap poin. Nilai keyakinan itu tadi ya, nilai kebajikan. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah ditinjau ulang keyakinan kelas dan kita sudah benar-benar yakin, kemudian yang ketujuh, review akhir. Dan yang utama adalah menyepakati. Jadi butuh kesepakatan dari seluruh anggota kelas. Nah, kalau sudah disepakati, kalau perlu anak-anak tanda tangan. Ya. Jadi kalau sudah setuju tanda tangan dengan keyakinannya kelas kita buat. Kemudian yang terakhir adalah menempelkan
hasil kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas tadi sebagai bahan untuk saling mengingatkan. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, nah, tinggal apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Coba dibaca lagi keyakinan kelas kita. Seperti itu. Dari teori ini nanti kita tindakan yang dilakukan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu adalah tindakan karena anak melanggar peraturan. Kalau konsekuensi adalah sebuah resiko ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Mirip, mirip, tetapi ada perbedaan. Gimana? Mencatat 100 kali karena saya tidak alami karena terlambat masuk sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Next, jawabannya Pak Yip. Hukuman. Karena ketika anak terlambat sekolah, ini harus mencatat 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Next, jawabannya adalah hukuman. Betul sekali ya, mulai tercerahkan. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jawabannya adalah iya, karena mengganti tindakan yang telah dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Jawabannya adalah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, iya. Bu Epi, monggo. Konsekuensi alasannya? Karena ini di pelajaran PJOK. Jadi lari itu dia lambat diperbolehkan untuk memberikan konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali ini, karena di PJOK ini lari itu termasuk materi juga. Materi, iya. Jadi selaras. Masih pendidikan. Oke, jawaban yang masuk akal dari Bu Evi. Dalam pembelajarannya Pak. Oke, langsung saja Pak Yen biar tidak penasaran. Jawabannya adalah konsekuensi. Alasannya kenapa? Karena ini adalah pelajaran PJOK. Di dalam pelajaran PJOK, hal pertama yang dilakukan sebelum memasuki pelajaran adalah pemanasan. Jadi kalau si anak terlambat 10 menit, ini bisa jadi anak itu sudah tidak mengikuti pemanasan. Jadi ini adalah konsekuensi anak karena terlambat 10 menit. Bisa juga ini adalah pengganti pemanasan yang anak-anak yang sudah lakukan. Itu nah, kenapa guru kelas tidak boleh menghukum? Karena bukan bagian dari suatu pembelajaran. Niku. Kalau guru kelas melakukan ini berarti ini sudah termasuk hukuman. Jadi ini ya, kita kadang perlu menyikapi membaca pertanyaannya. Hukuman, identitas
sukses itu ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Negatif, netral, positif hasilnya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, bisa menyakitkan, bisa tidak. Terus kemudian kalau restitusi merupakan sebuah pilihan, tadi ditawarkan, ada penawaran. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Kalau konsekuensi bisa menyebabkan tidak nyaman juga pada anak, tetapi jangkanya lebih pendek. Terus kemudian kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang, malah menguatkan. Terus kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Karena misalkan korban ditonjok temannya, ya yang menonjok dihukum, korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Di restitusinya, korban mendapatkan ganti. Artinya misalkan berkelahi, kancing baju copot, rotol. Di restitusi ini bisa ditawarkan, ya saya akan menjahit kancing bajunya, makanya korban mendapatkan ganti. Di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian di konsekuensi, murid atau anak ini hanya dibuat tidak nyaman karena harus misalkan menumpahkan air tadi harus ngepel, itu anak tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan malah. Kemudian di hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Alah, madak ngono. Seperti itu. Di konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Di konsekuensi, masih ada pertanyaan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Masih ada juga ucapan terima kasih. Di restitusi, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi mencoba anak mencari solusi dengan masalah yang ditimbulkan. Di hukuman, murid atau anak pasti membenci peraturan. Di konsekuensi, murid atau anak masih menghormati peraturan. Kalau di restitusi, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu negatif, netral, dan positifnya.
bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 5. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, dalam bukunya Choice Theory. Yang utama, yang di tengah-tengah adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan yang paling dasar. Nanti ada penjelasannya. Kemudian butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup karena melangsungkan kehidupan. Next. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Artinya jika tidak ada salah satunya dari ketiga lainnya, ini tidak menjadikan suatu masalah. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Next. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini memang kadang kita minta diakui atau dihargai atas suatu kemampuan yang telah kita peroleh. Kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kadang kita kan merasa apa yang telah kita lakukan kalau kita tidak dihargai, kita pasti akan kecewa. Nah ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebebasan untuk memilih kadang. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Senang itu kebutuhan. Ternyata kebutuhan. Jadi kesenangan itu kadang bisa menghilangkan kejenuhan kita, menghilangkan stres kita. Itu. Maka manusia juga butuh kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Itu tadi 5 kebutuhan dasar. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Pembelajaran kita yang kelima. Masih menurut teori kontrol Dr. William Glasser, 5 posisi kontrol kita ini juga penting ketika kita menjadi seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima adalah sebagai manajer. Yang jelas, kalau kita melihat rubrik, dikatakan identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Berarti 2 posisi kontrol yang terdepan ini yang perlu kita hindari. Yang pertama sebagai penghukum, dan yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar
ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini ada posisi kontrol sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Terus kemudian identitas berhasil atau sukses sebagai kontrol diri, menghargai diri sendiri adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, posisi yang paling bagus atau paling sempurna kita sebagai guru dalam menerapkan restitusi ke anak atau kontrol kita ke anak, posisi kita adalah sebagai manajer. Kenapa Pak? Ini guru berbuat. Kalau sebagai penghukum akan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, bahkan menyakiti, jewer, atau menyindir. Kemudian posisi kita kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti ini, ya, ibu kecewa, itu membuat rasa anak bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, ini setidaknya kita membantu, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau kita posisinya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan anak, tetapi kita lebih cenderung tidak menyelesaikan masalah itu. Kalau posisi kita manajer, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat untuk mencari sebuah fakta atau kebenaran. Jadi nanti ada contohnya. Kemudian motivasinya guru berkata, sebagai penghukum akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Misalkan kita menyuruh anak mengerjakan tugas. Nah, sebagai penghukum, kata-kata mungkin yang keluar dari kita secara tidak sadar itu. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, dan kata-kata itu ke anak sehingga anak merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ini lebih harus, ayolah lakukan demi ibu. Ini adalah sebuah permintaan berarti. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini adalah sebagai teman, ada sebuah permintaan. Kalau sebagai pemantau, itu mengingatkan apa peraturannya. Kalau sebagai manajer, nah, ini lebih halus lagi. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi menanyakan ke anak lebih harus lagi. Hasilnya, kalau sebagai penghukum, anak cenderung akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong untuk menutupi kesalahan dirinya. Hasilnya membuat orang merasa bersalah adalah menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Hasil dari kita sebagai teman adalah ketergantungan. Maksudnya adalah, alah, nanti bapak guru atau ibu guru akan membantu kita. Seperti itu, Kemudian sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer menguatkan pribadi anak, kaitan dengan dunia berkualitas, penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman,
Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, jika dihukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tidak kapok. Sudah kelakuannya. Kalau membuat orang merasa bersalah, pasti murid akan menjawab, maafkan saya. Kemudian sebagai teman, pasti akan berpikir, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata kok begitu. Nah, kalau sebagai pemantau, pasti akan berapa bintang yang saya harus peroleh bu, berapa halaman yang harus saya tulis, itu. Kemudian kalau sebagai manajer, hasilnya adalah bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid, kalau kita sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Kemudian kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Kemudian kalau kita sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung, murid akan tergantung pada kita. Kalau kita sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mengerjakan sesuatu mesti akan bilang aku dapat hadiah apa nanti. Seperti itu, tergantung. Kemudian kalau kita sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu dampaknya pada murid. Next. Ya. Dari teori-teori tadi, ini ada lagi pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Artinya kita sebagai apa? Apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, next Pak Id. Ya, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Wah, kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu. Ya, next, ayo. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya, itu artinya panjenengan sudah punya gambaran apa yang nanti harus saya lakukan. Next Pak, segitiga restitusi. Bapak Ibu, dikatakan segitiga restitusi adalah seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga ya menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata ketika ada suatu permasalahan, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Artinya meyakinkan ke anak. Jadi biar anak ini tidak merasa rendah diri. Wah, aku wis melakukan ini nanti dibenci sama ibu gurunya. Kata-katanya halus. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah sedikit gambaran kata-kata dalam menstabilkan identitas.
validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini memvalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi memvalidasi kebutuhan dalam persoalan itu. Jadi kita berperan tidak seperti polisi, tapi sebagai istilahnya setengah teman, setengah pemantau, dan yang utama adalah manajer. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa yang nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal yang apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Atau apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan hati kamu, atau sudah sesuai dengan hati nurani kamu? Seperti itu. Jadi kita mencoba meyakinkan ke anak apakah perbuatannya ini sudah sesuai dengan pribadinya. Itu menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Antaranya adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Itu kata-kata yang bisa membantu anak ke tujuan semula. Mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi ini harus bersinergi antara pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, siswa, dan utamanya adalah orang tua. Jadi saling berkaitan, makanya panahnya saling berhubungan. Kalau kepala sekolah itu menjadi teladan penegak disiplin dan pelaksanaan kebiasaan yang baik secara konsisten dan mendukung penumbuhan budaya positif pada semua kelas. Ini berhubungan dengan guru, saling berkoordinasi terkait kebijakan yang sesuai regulasi serta dapat mencapai visi sekolah yang memerdekakan siswa serta memberikan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini saling berkoordinasi sesuai dengan kebijakan yang sesuai regulasi serta dapat mencapai visi sekolah yang memerdekakan siswa serta memberikan bantuan, kritikan, dan bantuan. Kalau guru menerapkan konsep-konsep
inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah, kelas, dan keterkaitannya menjalankan filosofi pendidikan nasional KHD, menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Oke. Siswa membuat keyakinan kelas bersama guru, saling mengingatkan dengan teman tentang penerapan keyakinan kelas, memberikan pendapat tentang evaluasi penerapan keyakinan kelas. Sedangkan orang tua tugasnya adalah mendukung siswa, mengingatkan dan mengontrol kegiatan belajar siswa, mengingatkan anaknya untuk melaksanakan budaya positif. Ini semua saling keterkaitan, Ini dokumentasi praktek segitiga diskusi yang telah saya lakukan. Ada 2 kasus. Eka memukul Cindy gara-gara memanggil dengan nama orang tuanya. Jadi anak tidak terlihat tegang, anak terlihat santai menjelaskan pokok permasalahannya. Kemudian Rian sering bolos sekolah, kasus yang kedua. Next. Ini membuat keyakinan kelas. Jadi kita tulis apa yang diinginkan anak-anak, kemudian kita gali bersama, sesuaikan dengan hal positif, supaya nanti ketika selanjutnya kita mengajar, kita tinggal mengingatkan anak-anak apakah yang mereka lakukan misalkan ramai sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, itu dari penjelasan tentang penerapan disiplin positif. Salam bahagia. Matur suwun atas waktunya. Semoga hal positif ini bisa menggugah pemikiran Bapak Ibu semua tentang bagaimana cara menangani masalah pada anak-anak, tidak sebagai penghukum dan tidak sebagai pembuat orang merasa bersalah, tetapi ada kalanya kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, dan yang paling pokok utama adalah kita sebagai manajer. Matur suwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.